Ada beberapa contoh kasus keracunan di Indonesia yang diakibatkan karena pemakaian kaporit. Kalian tahu nggak sih apa itu kaporit yang telah disebutkan dalam kasus-kasus sebelumnya? Jadi, kaporit ini merupakan senyawa kimia yang biasanya digunakan sebagai desinfektan untuk membunuh mikroorganisme yang ada di dalam air. Kaporit sendiri biasanya umum digunakan sebagai sanitasi untuk kolam renang. Penggunaan kaporit yang tidak sesuai dengan jumlah yang disarankan akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jika kurang dari jumlah idealnya, akan menyebabkan mikroorganisme tidak terbunuh atau tidak sepenuhnya hilang. Dan jika melebihi dari jumlah ideal, maka akan menyebabkan rasa gatal, keracunan, dan juga bau yang tidak sedap. Ketika kaporit bereaksi dengan senyawa yang ada di dalam air, dia akan menghasilkan suatu senyawa variabel berupa kloroform atau CH3Cl3 yang nantinya akan menguap ke udara. Selanjutnya, proses kimia yang terjadi itu ada di air dan udara. Untuk yang di air, jadi kaporit itu nantinya akan melepaskan ion hipoklorit atau OCl- yang berfungsi untuk sebagai agen oksidasi yang nantinya akan membunuh mikroorganisme. Adapun reaksi kimianya sebagai berikut. Dan selanjutnya untuk proses kimia yang terjadi ada di udara. Jadi nantinya kloroform itu akan menguap ke udara dan berperan sebagai polutan udara. Kaporit memiliki jenis dan bentuk yang bermacam-macam. Di antaranya yang pertama yaitu ada kalsium hipoklorit atau CaClO2 yang memiliki bentuk berupa serbuk putih, butiran, ataupun tablet, yang jika dilarutkan dalam air akan membentuk larutan alkalis. Yang kedua ada sodium hipoklorit atau NaClO2 yang memiliki bentuk biasanya berupa larutan cair berwarna kuning kehijauan dan memiliki bau tajam, dan juga bersifat basa dengan pH sekitar 11 sampai dengan 13. Yang ketiga ada gas klorin, merupakan gas berwarna kuning kehijauan dengan bau tajam yang sangat reaktif sebagai agen pengoksidasi kuat, yang bereaksi dengan logam, non-logam, ataupun senyawa organik. Dan jika dilarutkan dalam air akan membentuk asam hipoklorit atau HOCl dan juga asam klorida atau HCl. Ketiga jenis dan bentuk kaporit tersebut memiliki kegunaan yang sama, yaitu untuk disinfektan air, untuk membunuh bakteri, virus, dan mikroorganisme yang ada di dalam air. Yang kedua untuk pengolahan air kolam renang yang mencegah pertumbuhan alga dan menjaga kebersihan air kolam renang. Ada beberapa dampak yang dapat disebabkan oleh kaporit terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu ada dampak positif. Kaporit efektif dalam membunuh berbagai mikroorganisme patogen. Kaporit dapat mencegah pertumbuhan alga yang ada di kolam sehingga air menjadi bersih. Kaporit juga dapat menjaga air menjadi bersih dan jernih dengan cara memecah partikel yang ada di kolam yang dapat menyebabkan air menjadi hijau. Kaporit juga dapat menyebabkan hilangnya bau busuk. Kaporit memiliki dampak negatif terhadap udara, atmosfer, dan ekosistem. Kaporit menghasilkan kloroform yang dapat mempengaruhi kualitas udara dan berkontribusi pada pembentukan ozon troposferik yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Terhadap ekosistem, limbah air yang mengandung residu kaporit dapat mencemari air tanah atau perairan sekitar dan membahayakan organisme akuatik. Nah, untuk mengatasi dampak negatif tersebut adalah solusi dan upaya pengendaliannya. Yang pertama yaitu alternatif disinfektasi. Jadi kita menggunakan metode lain seperti sinar UV dan ozonisasi untuk membunuh mikroorganisme tanpa menghasilkan senyawa organik yang terkolonisasi. Solusi yang kedua adalah pengolahan limbah. Jadi limbah air yang mengandung kaporit melalui pengolahan terlebih dahulu sebelum kita buang ke lingkungan. Kaporit memang bisa membunuh kuman di air, namun bisa menghasilkan zat berbahaya apabila tidak dengan sesuai ketentuan. Hal ini akan menyebabkan tercemarnya udara dan air, sehingga akan berdampak dengan kesehatan kita sebagai makhluk hidup. Untuk itu, kita perlu mencari cara yang lebih aman dalam membersihkan air tanpa menggunakan kaporit. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.